Di video kali ini, aku akan bahas lebih dalam tentang investasi saham. Setelah video pertama kemarin, aku udah bahas tentang dasar-dasar investasi saham dari nol. Di video yang kedua ini, aku akan coba jelasin hal-hal yang belum sempat aku bahas di video yang pertama. Dan juga sekaligus aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan terkait dengan investasi saham. Contohnya seperti dari mana sih keuntungan investasi saham, apakah investasi saham itu judi, dan lain sebagainya. Nah oke, langsung aja kita bahas ke pertanyaan yang pertama. Dari mana sih sumber keuntungan investasi saham? Jadi buat kalian yang baru mulai menjadi investor saham, ada dua sumber keuntungan yang akan kamu dapat. Yang pertama, dari yang namanya capital gain. Apa sih yang dimaksud dengan capital gain? Capital gain artinya adalah keuntungan yang kita dapat dari selisih jual beli. Konsepnya sama banget seperti jual beli biasa di pasar. Kita bisa mendapat untung atau profit kalau kita punya barang dan bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai barang yang kita beli. Nah, keuntungan investasi di pasar saham juga sama. Kalau kita menjual harga saham di atas harga beli kita, maka keuntungan tersebut dinamakan dengan capital gain. Di video investasi saham yang kemarin, sebenarnya aku udah contohin juga gimana sih proses jual beli saham di aplikasi. Nah, pas banget juga pada saat itu aku lagi di keadaan untung atau profit. Nah, buat kalian yang baru banget mulai investasi saham, saran aku tonton dulu video yang pertama kemarin juga. Karena di sana aku jelasin investasi saham mulai dari nol atau dasar banget. Nah, selain dari capital gain, keuntungan yang kedua kalau kita investasi saham adalah dari dividen. Dividen adalah pembagian laba atau keuntungan perusahaan ke seluruh pemegang sahamnya. Kalau capital gain, untuk merealisasikan keuntungan, kita harus jual dulu saham yang kita punya. Nah, kalau dividen, kita nggak perlu jual sahamnya. Selama kita masih tercatat sebagai pemilik saham di perusahaan yang membagikan dividen, maka otomatis kita akan mendapatkan dividen dari saham tersebut. Bahkan walaupun nilai investasi saham kita lagi turun atau minus, atau kita cuman punya satu lot aja, kita tetap berhak mendapatkan dividen yang akan otomatis masuk ke RDN kita. Nah, besarnya berapa? Besarnya tergantung jumlah lembar saham yang kita punya. Sebagai contoh misalnya, ada saham Astra International membagikan saham sebesar Rp200 per lembar. Terus misalnya kita punya saham ASI sebanyak 10 lot. Jadi dividen yang akan kita dapatkan adalah Rp200 kali 1000 lembar, karena satu lot kan 100 lembar. Jadi 10 lot kali 100 sama dengan 1000 lembar. Jadi total keuntungan dividen yang akan kita terima sebesar Rp200.000. Nah, ingat ya, ini cuma contoh aja. Kalau misalnya kita punya lebih dari 10 lot atau kurang dari itu, maka tinggal kaliin aja. Nah, keuntungan investasi saham dari dividen ini sayangnya akan kita dapat kalau kita menjadi investor dari saham atau emiten yang membagikan dividen. Dari total sekitar 900-an saham lebih yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, sayangnya nggak semua perusahaan membagikan dividen. Untuk cek atau lihat perusahaan yang membagikan dividen, kita bisa lihat di indeks High Dividend 20, atau misalnya ketika kita mau beli saham atau emiten, terus kita mau cek nih apakah dia membagikan dividen atau enggak. Biasanya kita bisa lihat di menu corporation atau aksi korporasi yang ada di setiap aplikasi sekuritas. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, setelah kita menjual saham, maka dana penjualannya akan otomatis masuk ke RDN H+2 setelah penjualan. H+2 ini udah aturan dari Bursa Efek ya, jadi setelah kita jual sahamnya, untuk bisa tarik ke rekening pribadi, kita butuh waktu sekitar 2 hari kerja. Tapi kalau kalian mau dipakai lagi untuk membeli saham lagi, hari itu juga bisa dipakai ya, tanpa harus menunggu H+2. Nah, sekarang aku akan contohin aja kalau misalnya kita udah bisa tarik dananya ke rekening pribadi. Walaupun sekuritas kalian nanti berbeda, tapi kurang lebih stepnya masih mirip-mirip. Jadi pertama, kita bisa langsung ke menu portofolio, lalu ke withdraw. Kita bisa tarik semuanya 100% atau berapapun terserah kita. Tapi yang harus diingat, setiap sekuritas itu aturannya beda-beda. Ada yang saldo mengendapnya minimal 100.000, ada juga yang Rp0. Nah, karena di sekuritas aku nggak harus ada sisa saldo di RDN, jadi aku mau langsung withdraw atau tarik aja semuanya.
Setelah diisi, tinggal kita klik withdraw. Nah, nanti dananya akan otomatis masuk ke rekening pribadi kita. Oke, jadi mudah-mudahan setelah ini kalian udah nggak bingung lagi ya gimana cara tarik uang dari RDN ke rekening pribadi. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah WNI yang lagi kerja atau sekolah di luar negeri bisa investasi saham Indonesia? Jawabannya adalah bisa. Karena syarat wajib untuk membuka rekening biasanya adalah KTP. Jadi, asal kalian udah punya KTP, kalian bisa mendaftar sebagai investor saham. Tapi, karena posisinya lagi di luar negeri, maka saran aku pilih sekuritas yang pendaftarannya sudah online 100%. Jadi, nanti kalian nggak perlu kirim-kirim berkas lagi, karena semuanya udah bisa diakses lewat handphone. Nah, untuk detail step by step-nya gimana, kalian bisa langsung aja hubungi CS sekuritasnya, tempat dimana kamu buka rekening saham. Selanjutnya, aku akan bahas pertanyaan yang sering banget aku temuin di kolom komentar kalau lagi bahas investasi saham, yaitu apakah investasi saham itu sama dengan judi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah saham itu judi atau bukan, kita harus paham tentang konsep judi atau gambling itu sendiri. Kalau kita lihat definisi judi di KBBI, artinya adalah yang pertama, permainan atau pertaruhan dengan uang. Yang kedua, tebak-tebakan berdasarkan kebetulan atau tanpa analisa. Kalau kita balik lagi ke konsep investasi saham yang udah aku jelasin juga di video pertama kemarin, jelas banget investasi saham bukanlah judi atau permainan, tapi sebuah instrumen investasi yang sah, legal, dan diatur oleh negara. Bahkan ada otoritas berwenang yang mengawasi. Nah, dari definisi yang kedua ini, kita sebenarnya udah bisa tahu loh, kalau misalnya aktivitas judi itu tidak akan mungkin ada kepemilikan, apalagi proses jual beli. Sedangkan kalau kita investasi saham, kita tercatat sebagai pemilik di suatu perusahaan. Bedanya kalau di zaman dulu buktinya itu fisik, kertas, kalau sekarang sudah direkam secara elektronik. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya secara clear atau jelas banget kalau investasi saham bukanlah produk perjudian. Karena secara nature produknya adalah bukan produk perjudian, supaya aktivitas investasinya juga tidak seperti berjudi atau gambling, maka dalam mengambil keputusan investasinya pun kita nggak boleh pakai metode tebak-tebakan atau asal-asalan. Jangan hanya ikut rekomendasi atau stock pick dari orang lain. Nah, memang penyakit investor saham pemula itu memang suka ikut-ikutan rekomendasi orang lain. Sama kayak yang aku juga dulu lakuin pas awal-awal jadi investor saham. Buat kalian yang baru mulai investasi saham, mudah-mudahan nggak meniru kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh investor saham pemula. Karena semua keputusan investasi itu kita sendiri yang memutuskan, maka resikonya pun kita yang tanggung. Kalau misalnya ada apa-apa, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Karena sebenarnya tangan kita sendiri kan yang pencet jual beli. Nah, untuk teknik atau analisa saham sebenarnya ada ilmunya sendiri dan akan aku bahas secara khusus di video terpisah. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apakah investasi saham halal atau enggak? Karena pertanyaan ini lumayan sering muncul juga. Jadi aku sekalian akan coba menjelaskan sesuai dengan pengetahuan yang aku punya. Tapi sebelum itu aku mau meluruskan dulu ya, kalau hukum halal haram ini bukan dari kesimpulan atau pengetahuan yang aku punya pribadi. Karena tentu aja aku nggak ada kapasitas sama sekali dalam hal itu. Aku akan coba jelasin dengan merujuk atau berpedoman ke pihak yang berwenang dalam masalah ini. Jadi, kalau dalam investasi keuangan, terutama di Indonesia, pihak yang berwenang meregulasi investasi atau keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau disebut dengan DSN MUI. DSN MUI lah yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan investasi sesuai syariat di semua instrumen, baik di deposito, reksadana, obligasi, sampai saham ataupun surat berharga lainnya. Nah, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal Indonesia, suatu perusahaan atau emiten yang dikategorikan sebagai saham syariah harus memenuhi ketentuan antara lain terhindar dari unsur perjudian, riba, produk dan jasa yang haram, serta hutang tidak melebihi modalnya. Dan kalau kita baca ke bawahnya lagi, selain dari sisi emitennya yang harus memenuhi ketentuan syariat Islam, juga dalam proses transaksi jual beli saham harus terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam.
Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri sudah mengelompokkan beberapa emiten atau saham yang termasuk dalam saham syariah. Saham atau emiten yang sudah dikategorikan saham syariah akan dikelompokkan ke beberapa indeks syariah. Antara lain ada di Indeks Saham Syariah, Jakarta Islamic Index, dan Indeks Syariah Growth. Nah, jadi kalau kita mau cari atau lihat daftar saham-saham syariah apa aja, kita tinggal buka aja indeks-indeks ini. Jadi kita nggak perlu lagi cari satu-satu. Nah, indeks saham syariah ini akan diupdate 2 kali dalam setahun. Biasanya diupdate setiap bulan Mei dan Desember. Jadi, emiten yang sudah masuk indeks syariah bisa aja keluar kalau sudah tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh DSN MUI. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari fatwa yang ada di DSN MUI, sebenarnya investasi saham itu hukumnya halal, tapi memang tidak semua emiten atau saham masuk ke kategori saham syariah. Oke, jadi itu dia pembahasan investasi saham kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada insight baru yang bisa kalian dapat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau diskusi, boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!